Kamu pernah nggak merasa paling tidak diinginkan di rumahmu sendiri? Bayangkan, kamu datang dengan hati tulus ingin berkumpul, tapi sebelum kaki benar-benar masuk rumah, suara yang seharusnya paling kamu percaya malah berkata pelan namun menusuk. Acara ini hanya untuk keluarga inti. Kamu jangan masuk. Dan kamu cuma bisa mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Seminggu berlalu, telepon masuk. Nada panik, suara bergetar. Tolong, kami butuh kamu. Hanya kamu. Saat itu aku sadar, dunia ini lucu. Orang yang menolakmu bisa jadi orang pertama yang mencari pertolonganmu. Sebelum cerita dimulai, absen dulu dong dari kota mana kamu nonton? Sejak pagi aku sudah memandangi tas kecil berisi kue favorit ibu, baju yang sengaja kupilih rapi tapi sederhana, dan satu kotak kecil berisi hadiah yang kubeli seminggu lalu dengan penuh semangat. Aku bukan tipe orang yang suka menaruh ekspektasi, tapi untuk momen ini, aku membiarkan diriku berharap sedikit. Sudah lama aku tidak pulang. Sudah lama pula aku tidak duduk di meja makan bersama mereka. Tertawa seperti dulu sebelum hidup membawa kami ke arah masing-masing. Aku selalu bilang pada diriku, keluarga itu tempat pulang. Dan hari ini, aku ingin merasakan itu lagi. Bahkan ketika kesibukan kerja membuatku nyaris lupa cara beristirahat. Saat ada kabar akan ada acara di rumah, hatiku langsung hangat seperti ada peluk yang menunggu. Perjalanan menuju rumah terasa lebih pendek dari biasanya. Mungkin karena hatiku terlalu penuh rindu. Jalanan yang dulu kutempuh setiap liburan kini terasa asing dan akrab di saat bersamaan. Ada bangunan baru, toko kue yang dulu kecil kini sudah punya papan besar, dan taman kecil di ujung jalan tampak dirawat lebih baik. Segalanya seperti berubah, tetapi hatiku tetap ingin percaya satu hal, rumah itu tetap sama. Tempatku kembali. Tempatku diterima. Ketika mobil berhenti di depan pagar, aku sempat menarik napas dalam-dalam. Dari jauh terdengar riuh suara keluarga dan musik lembut. Aku tersenyum tanpa sadar. Mungkin mereka bahkan tidak tahu aku datang. Akan jadi kejutan yang manis. Pikirku. Sederhana. Memang. Tapi itulah caraku ingin merasa bahwa aku masih bagian dari mereka. Aku berjalan melewati halaman. Langkahku ringan. Tanganku menggenggam kotak hadiah itu lebih erat. Seakan di dalamnya bukan benda, melainkan segumpal keyakinan bahwa aku masih punya tempat. Namun sesampainya di pintu, langkahku berhenti. Dari balik pintu terbuka setengah itu, adikku keluar. Senyumnya datar, bukan ekspresi terkejut atau bahagia, hanya seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. "Kak," suaranya pelan. Hampir seperti gumaman. "Aku datang," kataku sambil tersenyum. Aku pikir, ya, aku ingin ikut. Aku mengangkat kantong berisi kue itu, berharap ada sedikit cahaya hangat di wajahnya. Namun tidak ada. Yang ada justru keraguan yang semakin jelas. Lalu kalimat yang jatuh seperti pisau dingin ke dadaku. Acara ini untuk keluarga inti. Hening. Rasanya udara berhenti. Aku memandangnya, menunggu ia tersenyum dan bilang itu hanya bercanda. Tapi ia tidak melakukannya. Malah ia menunduk, seperti tahu kata-katanya menusuk, tapi tetap melontarkannya. "Maaf, Kak, kamu nggak bisa masuk." Ada sekilas sorakan dari dalam rumah. Suara tawa, suara kebahagiaan. Tapi di pintu ini, hanya ada sunyi yang membuat dadaku sesak. Keluarga inti. Kata itu berputar dalam kepala, menyisakan pertanyaan. Kalau begitu, aku ini apa? Tanganku yang memegang kue mulai gemetar halus. Aku memaksa bibirku tersenyum walau rasanya seperti menahan pecahan kaca di tenggorokan. Oh, begitu. Aku tidak ingin bertanya kenapa. Aku tidak ingin menuntut penjelasan. Harga diriku menahanku untuk tidak terlihat memohon tempat di rumah yang seharusnya jadi milikku. Aku hanya mengangguk pelan. "Baik." Adikku seperti ingin menambahkan sesuatu. Mungkin penjelasan, mungkin alasan, tapi ia hanya diam. Diamnya bukan ketegasan, tapi kebingungan yang tidak sanggup menolongku sedikit pun. Aku melangkah mundur. Satu langkah,
2 langkah. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari sesuatu yang selama ini kupegang terlalu erat. Bayangan bahwa aku masih bagian yang tak tergantikan. Ketika punggungku membalik, wajahku tak lagi harus menahan senyum palsu. Mataku panas, tapi aku tidak membiarkan air mata jatuh. Tidak di sini. Tidak di depan pintu rumah sendiri. Di balikku, pintu tertutup perlahan. Suara itu terdengar lembut. Tapi efeknya seperti benteng baja yang memisahkan aku dari dunia tempat aku pernah percaya aku layak berada. Aku berjalan ke arah jalan raya dengan langkah paling tenang yang bisa kubangun. Di dalam hati ada sesuatu yang retak pelan. Tapi aku menguatkan diri. Tidak apa-apa, bisikku. Aku sudah terbiasa kuat. Mobil lewat dan aku masuk tanpa menoleh lagi. Tak ada amarah, hanya rasa asing yang perlahan tumbuh. Seolah rumah yang kukenal tidak lagi berbentuk bangunan, tetapi sekedar kenangan. Di perjalanan pulang, aku memandangi kotak hadiah itu. Sederhana tapi penuh niat. Kini terasa seperti bukti cinta yang tidak lagi punya tempat untuk diterima. Aku menghela napas panjang. Dunia terus bergerak di luar kaca jendela, sementara hatiku tetap diam di depan pintu tadi, menahan luka tanpa suara. Malam itu, aku duduk lama di kamar, memegang hadiah yang seharusnya kuberikan dengan bangga. Tidak ada kata keluar dari mulutku, hanya keheningan panjang. Dan dalam hening itu, aku belajar satu hal, bahkan keluarga bisa menjadi tempat di mana kamu merasa paling sendirian. Namun aku tidak membenci mereka. Aku hanya mencoba memahami. Mungkin aku belum cukup penting. Mungkin mereka punya alasan. Tapi luka tetap luka. Meskipun kita mencoba memberinya nama lain. Akhirnya, aku memejam mata dan menarik napas panjang. Aku kuat, batinku pelan. Dan kalau suatu hari aku menemukan tempatku, aku berharap bukan karena aku memohon, tapi karena aku layak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya apa yang sebenarnya disebut rumah. Malam itu, jam di dinding kamar kosku berdetak tanpa belas kasihan. Setiap detiknya terdengar lebih jelas dari biasanya. Seolah dunia sengaja memaksaku mengingat sesuatu yang ingin sekali kulupakan. Lampu kamarku padamkan. Hanya cahaya temaram dari lampu jalan yang menembus tirai, menyisakan bayangan samar di dinding. Sunyi menjadi satu-satunya teman yang setia. Tapi malam ini ia tidak terasa menenangkan. Ia justru menelanjangi semua perasaan yang sepanjang perjalanan tadi coba kutahan begitu keras. Aku duduk di tepi kasur, punggung membungkuk. Jari menyentuh kotak hadiah yang masih tergeletak di sampingku. Kotak kecil itu kini tidak lagi tampak seperti simbol perhatian, melainkan pengingat betapa mudahnya seseorang menjadi orang asing bagi keluarganya sendiri. Aku membuka kotaknya perlahan. Di dalamnya, sebuah gelang sederhana yang kubeli setelah menabung pelan-pelan. Bukan karena keluargaku tidak mampu membeli sendiri, tapi karena aku ingin memberikan sesuatu dari usahaku sendiri, dari keringatku sendiri, dari hatiku sendiri. Namun gelang itu kini tampak kosong makna. Bukan gelangnya yang salah. Tapi aku bertanya pada diri sendiri, kepada siapa sebenarnya aku memberikan cinta itu? Aku menarik napas pelan, menatap langit-langit kamar. Rasanya udara malam ini mengambang lebih berat. Seperti menekan dadaku supaya aku mengaku pada diri sendiri bahwa aku terluka. Bahwa rasa pedih itu nyata. Dan bukan hanya sekedar kekecewaan kecil seperti yang biasa ku tepis dengan cepat. Tiba-tiba, ingatan masa lalu menyeruak. Aku melihat bayangan diriku saat masih remaja. Duduk di ruang tamu rumah itu sambil menunggu ayah pulang. Aku masih ingat bagaimana aku selalu menjadi anak yang paling tidak menuntut. Paling jarang meminta sesuatu. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku selalu merasa aku harus memahami dulu sebelum dipahami. Harus mengalah dulu sebelum meminta tempat. Harus memberi dulu sebelum berharap diberi tempat yang sama. Dulu, aku bangga dengan itu. Aku kira itulah yang membuatku dewasa. Tapi malam ini, semua pengertian terasa seperti pisau bermata dua yang akhirnya menikamku balik. Jika selama ini aku selalu mengerti mereka, siapa yang pernah mencoba mengerti aku? Air mata yang sejak tadi kutahan mulai mengalir pelan. Tidak ada suara isak keras. Hanya tetesan yang jatuh tanpa izin.
tanpa upaya untuk kutahan lagi. Sesaat, aku merasa seperti anak kecil lagi. Anak kecil yang pulang membawa nilai bagus, berharap pelukan, namun hanya menerima senyum tipis dan ucapan singkat. Bagus. Anak kecil yang tidak pernah benar-benar tahu rasanya menjadi pusat perhatian, tapi berusaha keras agar tetap terlihat layak hadir. Bukan berarti keluargaku tidak sayang. Aku tahu mereka punya cara sendiri menunjukkan cinta. Tapi malam ini, cara itu terasa jauh sekali dariku. Seakan ada dinding tak terlihat yang makin lama makin tinggi, makin tebal, sampai aku harus bertanya. Semenjak kapan aku berdiri di luar tembok itu? Aku mengusap wajah, menarik napas panjang. Jangan menyalahkan mereka. Bisikku pelan pada diriku sendiri. Suara itu terdengar seperti refleks yang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Bahkan saat terluka, aku masih membuat alasan untuk melindungi hati mereka. Tapi batinku membalas lirih. Jujur untuk pertama kalinya. Tapi aku juga manusia. Aku juga butuh dirangkul. Aku menunduk, menyatukan tangan di pangkuan. Ada rasa bersalah karena menangis. Rasa takut dianggap lemah. Tapi di saat yang sama, ada rasa lega karena akhirnya kubiarkan air mata itu jatuh tanpa kutahan. Seolah tubuhku berkata, biarkan. Ini bukan kelemahan. Ini bukti kamu masih punya hati. Teleponku bergetar di meja. Sederhana, pesan grup kantor. Tapi saat kulihat layar, rasanya kontras sekali. Dunia di luar berjalan seperti biasa, sementara duniaku malam ini terasa berhenti. Aku mematikan suara, meletakkan ponsel lagi. Aku butuh hening ini, meski heningnya menyakitkan. Kutatap cermin kecil di sudut kamar. Wajahku sembab, mata merah. Tapi di balik lelah itu, aku melihat seseorang yang masih bertahan. Seseorang yang mungkin sering dilupakan, tapi masih mencoba memberi kebaikan. Seseorang yang tidak sempurna, tapi berusaha penuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin memeluk diriku sendiri. Bukan sebagai wujud kesombongan, tapi sebagai bentuk penghargaan. Karena kalau tidak ada seorang pun yang mau memegang tanganku saat aku jatuh, setidaknya aku bisa mulai belajar melakukan itu untuk diriku sendiri. Aku menarik selimut, bukan untuk tidur, tapi untuk menenangkan tubuh yang gemetar halus oleh perasaan campur aduk. Aku akan baik-baik saja, ucapku pelan. Bukan janji kosong, tapi sebuah doa, sebuah harapan, sebuah keteguhan yang mulai tumbuh dari luka itu. Malam itu aku tidak menyalahkan siapapun, tidak juga memaksa diri memaafkan. Aku hanya duduk, merasakan segalanya, menyadari bahwa luka ini nyata dan berharga. Karena dari luka inilah aku mulai melihat bahwa mencintai diri sendiri bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Di keheningan hujan yang mulai turun pelan di luar jendela, aku menyadari sesuatu. Terkadang, kita harus melewati malam paling sepi agar bisa menemukan kekuatan paling sunyi dalam diri. Dan malam itu, aku mulai menemukannya. Sedikit saja, tapi nyata. Pagi datang tanpa permisi, seperti biasa. Namun kali ini sinarnya terasa berbeda. Bukan hangat yang menyapa kulitku, melainkan semacam konfirmasi bahwa dunia tidak pernah berhenti walau hati manusia retak. Matahari tetap naik, orang-orang tetap bergegas, hidup tetap berjalan, dengan atau tanpa kenyamanan yang kupikir dulu bisa kutemukan di rumah. Aku bangun pelan, tubuh masih berat seolah semalam aku memanggul beban yang tidak terlihat. Namun di antara sisa sakit yang menggantung, ada sesuatu yang baru tumbuh, kecil, rapuh, tapi nyata. Tekad untuk tidak tenggelam. Hidup harus terus bergerak. Bahkan bila langkahku masih terseok. Aku membuka jendela kos. Udara pagi menyelinap masuk, membawa aroma rumput basah sisa hujan semalam. Di kejauhan, suara motor dan pedagang sayur mulai memenuhi jalanan. Semua terasa biasa, tapi justru kebiasaan itulah yang menenangkan. Rutinitas memberi pegangan saat batin guncang. Dan hari ini, aku memerlukan pegangan itu. Aku mandi lebih lama dari biasanya, bukan untuk membersihkan tubuh saja, tapi seolah ingin membilas pikiran yang masih belum sepenuhnya jernih. Setiap tetes air yang jatuh di kulitku terasa seperti cara dunia menghapus jejak air mata malam itu,
satu persatu. Setelah selesai, aku memandangi cermin. Wajahku masih tampak lelah, namun ada kesadaran dalam tatapanku, bahwa aku masih di sini, bahwa aku belum runtuh. Di meja, gelang kecil itu tergeletak diam. Rasanya masih berat melihatnya. Tapi pagi ini aku tidak ingin menangis lagi. Aku memasukkannya ke dalam laci perlahan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk memberi jarak yang kubutuhkan agar bisa bernapas. Luka tidak hilang hanya karena disembunyikan. Tapi kadang menunda melihatnya memberi ruang bagi hati untuk belajar berdiri lagi. Aku memutuskan keluar. Tidak mau mengurung diri dan tenggelam dalam pikiran yang sama berulang-ulang. Kalau semalam aku jatuh dalam sunyi, hari ini aku ingin berdiri dalam keramaian. Bahkan jika aku belum sepenuhnya kuat, setidaknya aku bergerak. Aku pergi ke taman kecil dekat kantor. Di sana, orang-orang berolahraga ringan. Ibu-ibu berjalan sambil tertawa kecil, dan anak muda duduk di bangku sambil membaca buku. Aku tidak ikut berbicara dengan siapapun. Aku hanya duduk di bawah pohon dan membiarkan angin menyentuh wajahku perlahan. Di sana, aku mengamati kehidupan lain yang berjalan tanpa beban yang sama denganku. Anehnya, bukannya iri, aku merasa ditenangkan. Dunia luas. Sakitku bukan satu-satunya yang ada di bumi. Dan kesadaran itu membuatku ingin lebih lembut pada diri sendiri. Setelah beberapa menit, aku membuka ponsel dan menghapus beberapa pesan lama yang membuat sesak. Bukan karena membenci pengirimnya, tetapi karena aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu yang menahan langkahku. Sesaat kemudian, aku teringat sesuatu. Aku sudah terlalu lama hidup untuk orang lain, menyesuaikan, mengerti, memberi ruang, berharap tempat. Tapi kapan aku memberi ruang untuk diriku sendiri? Pikiran itu seperti percikan kecil yang menyalakan lampu dalam hati. Aku bangkit dan memutuskan kembali ke kos untuk bersiap bekerja. Di kantor, aku mencoba tersenyum pada rekan-rekan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak perlu juga mereka tahu. Kesedihan tidak harus diumbar agar mendapat simpati. Sesekali, kesedihan paling murni justru dipeluk sendiri untuk menemukan bentuk kekuatan yang lebih dalam. Namun hari itu aku tidak benar-benar bisa menyembunyikan semuanya. Ketika sedang membuat laporan, rekan satu timku, Reza, berhenti di meja dan memperhatikan wajahku diam-diam. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. Tidak seperti biasanya yang penuh guyonan. "Kurang tidur atau banyak pikiran?" Aku tersenyum tipis. Sedikit dua-duanya. Ia mengangguk tanpa bertanya lebih jauh, seolah memahami bahwa beberapa luka tidak perlu ditarik keluar paksa. "Kalau butuh istirahat sebentar, bilang ya. Kerjaan bisa nunggu, tapi kamu jangan sampai jatuh." Kata-katanya sederhana, tapi menembus sesuatu di dalam diriku. Ada orang yang peduli, meski bukan darah daging. Ada perhatian yang datang tanpa syarat, bukan karena hubungan keluarga atau kewajiban, tetapi karena sesama manusia yang melihat manusia lain sedang berjuang. Dan kadang-kadang, itu lebih menyentuh daripada perhatian yang kita tunggu dari orang yang seharusnya mengenal kita paling dalam. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk. Tapi dalam hatiku, bisikan pelan muncul. Mungkin aku tidak sepenuhnya sendirian. Siang itu, saat makan di pantry, aku duduk sendiri dengan kopi hangat. Tidak untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk memberi waktu pada diriku menyerap semua perubahan yang perlahan terjadi. Bukan perubahan besar atau mendadak, tapi langkah-langkah kecil. Bangun, mandi, keluar, bekerja, tersenyum sedikit. Kadang, itulah bentuk kekuatan yang paling nyata. Bukan bangkit sekaligus, tapi bergerak perlahan, terus maju meski hati masih terasa berat. Aku menatap keluar jendela kantor. Orang-orang berlalu dengan rutinitasnya masing-masing. Hidup berputar, dan aku berada di dalamnya, bukan sebagai pecundang yang ditinggalkan keluarga, tapi sebagai seseorang yang sedang belajar meninggalkan luka untuk menemukan dirinya sendiri. Ada dorongan kuat tumbuh di dalam dada. "Aku berhak bahagia," ucapku dalam hati, tidak dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan. Itu bukan penolakan atas apa yang sudah terjadi, bukan juga dendam.
Itu adalah bentuk penerimaan bahwa rasa sakit semalam tidak menghapus nilai diriku. Dan saat sore menjelang, langkahku terasa lebih ringan dari pagi tadi. Luka itu belum hilang. Masih ada. Masih terasa. Tapi kini aku berjalan berdampingan dengannya. Bukan membiarkannya menarikku jatuh. Jika semalam aku meraba kegelapan tanpa kepastian, hari ini aku berjalan dalam cahaya yang pelan namun nyata. Cahaya yang datang bukan dari orang lain, tetapi dari dalam diriku sendiri. Karena hidup memang begitu. Kita patah, kita menangis, lalu kita bangun lagi. Bukan karena dunia menunggu kita kuat, tapi karena kita berutang pada diri sendiri untuk terus hidup. Dan hari ini, aku mulai membayar janji itu. Satu langkah, satu nafas, satu keputusan kecil untuk tetap berjalan. Hidupku mulai menemukan ritmenya kembali. Hari-hari yang kemarin terasa beku kini perlahan mencair. Aku mulai terbiasa bangun pagi tanpa rasa perih yang memukul dada. Mulai terbiasa bekerja sambil sesekali tertawa kecil bersama rekan kerja. Mulai terbiasa pulang ke kamar kos tanpa menoleh pada bayanganku sendiri di kaca dengan rasa sepi yang menggerogoti. Bukan berarti semuanya baik-baik saja. Tapi aku belajar menerima, bukan hanya menahan. Namun malam itu, ketika aku mulai merasa langkahku mulai mantap, dunia seolah memutuskan untuk mengetuk pintu hatiku sekali lagi, dengan cara yang tidak kuduga. Jam menunjukkan pukul 00.23 dini hari. Lampu kamar sudah kupadamkan. Aku terbaring di kasur, selimut setengah menutupi tubuh. Lampu jalan dari luar masuk lewat celah tirai dan memantulkan siluet di langit-langit kamar. Kantuk belum sepenuhnya datang, tapi pikiranku sudah mulai melayang-layang, melintasi sisa-sisa hari yang berjalan lumayan baik. Aku tidak lagi memikirkan pintu rumah yang menutup untukku. Setidaknya malam itu, aku mencoba tidak memikirkannya. Kemudian ponselku bergetar keras, memecah keheningan seperti petir yang menyambar tenang. Aku menoleh cepat. Jantungku berdetak lebih cepat dari semestinya. Siapa yang menelepon tengah malam seperti ini? Namanya muncul di layar. Adikku. Untuk sesaat, aku hanya menatap layar dengan tangan menggantung. Nama itu saja sudah cukup menggugah sesuatu di dalam dadaku. Luka yang baru saja mulai mengering terasa ditarik paksa, membuka sedikit kulit yang belum siap disentuh. Telepon terus berdering. Aku meraih ponsel itu pelan, seperti seseorang yang membuka kotak yang tidak tahu isinya apa. Bisa jadi berita bahagia, bisa juga sesuatu yang menyakitkan. Tapi getaran dalam suara deringnya, cepat dan gelisah, membuatku tahu, ini bukan panggilan biasa. Dengan tarikan napas berat, aku menekan tombol hijau. Halo? Suara di seberang sana bergetar. Kak. Hanya satu kata, tapi caranya mengucapkannya membuat tenggorokanku mengering. Nada itu bukan nada seseorang yang yakin akan dirinya. Bukan nada seseorang yang baru saja menikmati keberhasilan. Itu suara seseorang yang sedang menahan panik, atau mungkin ketakutan. Ada apa? Tanyaku hati-hati. Emosiku berada di antara dua sisi. Sisi yang masih menyimpan perih dan sisi yang masih, entah kenapa, selalu siap untuk peduli. Adikku menarik napas cepat. Kak, tolong datang, tolong. Kami butuh kamu. Aku terdiam. Kata-kata itu menghantamku lebih kuat dari yang kukira. Butuh aku? Setelah seminggu lalu aku diminta pergi karena acara untuk keluarga inti? Perasaan yang selama ini kutahan mulai bergerak lagi. Kebingungan, sakit, sekelumit keinginan untuk menegakkan harga diri, dan masih ada, rupanya, kasih. Kenapa? Suaraku terdengar lemah. Bukan karena tidak peduli, tapi karena hatiku belum siap menghadapi mereka lagi. Bekas luka itu belum sepenuhnya kering. Di belakang suara adikku, terdengar suara ibu. Bukan suara marah, bukan suara tegas seperti biasanya. Itu suara terisak. Ah, apa kakak dengar? Itu ibu. Aku terdiam lama. Suara itu bukan suara yang biasa ku dengar. Itu bukan ibu yang selalu kuat, yang seringkali memberi kesan tak tersentuh. Itu suara rapuh, suara seseorang yang sedang terjebak dalam ketidakpastian. Adikku melanjutkan, suaranya pecah. Kak, tolong pulang. Hanya kamu yang bisa bantu. Hanya kamu.
Kata itu membuat dadaku sesak. Selama ini aku selalu berusaha menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Tapi aku tidak pernah menyangka kata itu akan datang tepat setelah aku merasakan menjadi orang yang tak dianggap. Ironi ini rasanya pahit, tapi bukan pahit yang ingin kubalas. Pahit yang membuatku bertanya pada diri sendiri, ini kebetulan, atau semesta sedang menguji seberapa besar hatiku bisa menampung? Ada apa sebenarnya? Ulangku, lebih tegas. Namun adikku tidak menjawab langsung. Ada jeda, napas tersendat, dan lalu, dengan suara kecil yang seolah memohon, ia berkata, "Kak, datang saja dulu. Aku mohon." Aku bisa saja menutup telepon saat itu juga. Aku bisa memilih untuk berkata, "Kalian tidak menganggapku keluarga. Bagaimana sekarang kalian memintaku?" Aku bisa memilih untuk melindungi hatiku sendiri dengan menolak. Memilih ego sebagai tameng setelah luka itu dibuat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkanku jika aku memilih begitu. Namun diam-diam aku tahu, hatiku bukan jenis yang bisa membiarkan seseorang yang kucintai hancur sementara aku berpura-pura tidak mendengar. Apapun yang terjadi seminggu lalu, bagaimanapun caranya mereka membuatku merasa tersisih, bagian dalam diriku masih terikat oleh sesuatu yang lebih dalam dari rasa sakit, rasa sayang. Rasa itu bukan hadiah untuk mereka. Itu bagian dari siapa diriku. Aku menarik napas perlahan. "Baik," kataku pelan, meski jemariku sedikit gemetar. "Aku datang." Seberang sana terisak lega. "Terima kasih, Kak. Terima kasih. Cepat ya." Telepon terputus. Senyap kembali mengambil alih kamar. Tapi kini bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang dipenuhi tanda tanya. Aku duduk lama sambil memegang ponsel erat-erat. Dadaku terasa penuh, bukan hanya oleh kekhawatiran, tapi juga oleh pertarungan batin yang belum selesai. Luka itu masih ada, tapi panggilan barusan mengoyaknya sedikit, memaksaku menghadapi kenyataan bahwa hubungan keluarga bukan garis lurus. Ia berbelok, ia patah, ia sembuh, ia sakit lagi. Dan kadang, tanpa sadar kita melangkah mundur untuk menjauh, tetapi takdir menuntut kita kembali. Bukan karena mereka benar. Bukan karena kita lupa. Tapi karena ada bagian dalam hati yang lebih memilih memperbaiki daripada meninggalkan sepenuhnya. Aku berdiri, meraih jaket, merapikan rambut seadanya. Kamar ini terasa terlalu sunyi tiba-tiba. Terlalu sempit untuk menahan denyut emosiku. Di kaca, mataku kembali menatap mataku sendiri. Kali ini bukan sembab karena menangis, tapi karena memikul beban yang berat, namun tetap memilih berjalan. Aku kuat, bisikku, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Dan aku pergi bukan karena aku tidak tersakiti, tapi karena aku tidak mau jadi seseorang yang memutus saat bisa memilih untuk hadir. Dan dengan langkah perlahan namun pasti, aku meninggalkan kamar itu, menuju malam yang mungkin membawa jawaban, atau luka baru. Tapi apapun itu, aku memilih datang, bukan karena mereka memintaku, tapi karena aku memilih untuk tetap setia pada apa yang membuatku menjadi manusia. Hati yang tidak pernah benar-benar rela menutup pintu sepenuhnya. Udara malam itu terasa berbeda ketika aku melangkah keluar dari kos. Tidak ada angin yang berhembus kencang, tak ada hujan yang turun, namun ada sesuatu di udara yang membuat langkahku berat. Seperti setiap detik menahan napas, setiap denyut jantung mengingatkan apa yang menungguku. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan tubuhku di aspal basah sisa hujan sore tadi, dan suara roda mobil yang lewat sesekali mengisi hening yang seakan ikut berjalan bersamaku. Aku memesan kendaraan dan duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela sepanjang perjalanan. Kota ini yang biasanya tanpa hidup, dengan lampu-lampu toko dan suara jalanan yang bergaung, kini terasa jauh. Mungkin bukan kota yang berubah. Mungkin itu aku. Aku tidak lagi datang dengan hati penuh rindu. Tidak lagi membawa harapan bahwa pintu akan terbuka dengan senyum hangat menunggu di baliknya. Aku datang dengan hati yang siap terluka lagi, tapi tetap melangkah karena panggilan itu. Panggilan yang meski berat, tidak bisa kugantikan dengan diam. Pikiranku melayang pada telepon barusan. Suara adikku, suara ibu yang terisak, dan kalimat, "Hanya kamu yang bisa bantu." Sederhana tapi mengguncang. Begitu lama aku merasa tidak dianggap,
Tapi saat genting, nama yang mereka panggil adalah namaku. Ironi itu menempel di dadaku, menekan sesuatu yang belum sempat benar-benar pulih. Aku tidak tahu apakah aku sedang dipanggil karena cinta atau sekadar kebutuhan, dan nyatanya aku belum siap mengetahui jawabannya. Mobil berhenti di depan rumah. Lampu halaman masih menyala seperti dulu. Pohon Kamboja di depan gerbang masih berdiri, tapi keindahannya seperti tertutup oleh rasa asing yang tumbuh sejak hari ketika pintu itu ditutup untukku. Aku turun pelan-pelan, menatap gerbang yang kini lebih terasa seperti batas antara dua dunia. Satu yang dulu kupanggil rumah, dan satu lagi yang kini menjadi tempat aku belajar berdiri sendiri. Aku menggenggam gagang tas, menarik napas panjang sebelum melangkah. Di ujung halaman, pintu rumah tidak terkunci, sedikit terbuka. Cahaya hangat keluar dari celahnya, tapi bukan kehangatan yang menenangkan, lebih seperti cahaya yang tidak tahu bagaimana menyambut seseorang yang pernah dibuat merasa tidak diinginkan. Aku mendorong pintu pelan. Suara engselnya terdengar lirih namun mampu memecah sunyi yang menggantung. Begitu pintu terbuka penuh, suasana di dalam menyapa dengan cara yang aneh. Ruang tamu dihiasi dekorasi sisa acara minggu lalu, pita dan bunga yang belum dibersihkan, balon yang mengempis perlahan, dan foto keluarga terpajang di tengah meja. Foto itu menangkap senyum-senyum yang terlihat hangat, seolah tidak pernah ada ruang untuk luka yang kubawa malam ini. Seolah dunia mereka sempurna, dan aku tidak pernah menjadi bagian dari itu. Namun kini suasananya lengang. Tidak ada tawa, tidak ada keramaian. Hanya kesunyian yang menggantung, seperti rumah ini sedang menunggu sesuatu terjadi. Dan aku berdiri di tengahnya, merasa seperti tamu di tempat yang dulu menjadi hatiku sendiri. Aku mendengar langkah pelan dari ujung ruangan. Adikku muncul, wajahnya pucat dan mata sembab. Tidak seperti malam itu ketika ia menatapku dari balik pintu dengan tatapan ragu dan suara yang memintaku pergi. Ia mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di depanku, seolah tidak tahu bagaimana harus berbicara. "Kak," suaranya pelan, penuh penyesalan yang tidak terucap sepenuhnya. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di balik matanya. Namun yang kutemukan hanya kebingungan. Kebingungan itu justru lebih menyakitkan daripada tatapan dingin minggu lalu. Aku menghela napas. "Ada apa? Kamu bilang kalian butuh aku." Suaraku tenang, tapi di dalamnya ada gelombang yang tidak bisa kulunakan. Adikku menunduk. "Iya, maaf. Kami tidak tahu harus mulai dari mana." Kalimat itu seperti menggantung di udara, tidak memberi kepastian, tidak memberi petunjuk. Hanya membuka ruang yang dipenuhi tanda tanya. Aku menunggu, berharap mendapatkan setidaknya sedikit kejelasan. Namun ia hanya diam, seperti kata-kata yang ingin ia ucapkan tertahan di pintu bibirnya. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara langkah terburu, dan ibu muncul. Wajahnya sembab, matanya merah, tapi ketika ia melihatku, ada campuran lega dan rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Bukan pelukan yang ia berikan, bukan permintaan maaf pertama yang keluar. Hanya tatapan panjang, tatapan penuh cerita yang tidak terucap. "Kamu datang," katanya akhirnya, suaranya parau. Aku mengangguk, meski hatiku ingin berkata, "Tentu saja." Karena meski kalian tidak selalu menganggapku, aku tetap datang ketika kalian membutuhkan. Tapi aku memilih diam. Diam. Karena aku masih belum tahu alasan apa yang sebenarnya menunggu untuk diungkapkan. Diam, karena aku tidak ingin kemarahan menghalangi rasa cintaku, sekecil apapun yang tersisa. "Ada apa sebenarnya?" tanyaku pelan, mencoba menghadirkan ketenangan meski jantungku berdebar kuat. Ibu memandangku lama, seperti ingin memastikan aku benar-benar di sini, bahwa aku nyata dan bukan sekadar bayangan yang ia panggil dalam ketakutan. "Ada hal yang perlu kamu dengar," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Aku menelan ludah. Ruang tamu terasa semakin kecil. Dinding seolah bergerak mendekat, menahan napas bersamaku. Aku duduk perlahan di sofa, sementara mereka berdiri di depanku, seakan aku sedang menghadapi sesuatu yang besar, sesuatu yang belum siap kuhadapi, tapi telah menungguku sejak telepon itu masuk. Di antara detik-detik yang menggantung itu, aku menyadari satu hal, kembali ke rumah bukan tentang kepastian.
bukan tentang jawaban instan. Kadang, kembali berarti menghadapi rasa sakit sekali lagi, dengan harapan menemukan alasan di balik setiap luka. Dan malam itu, meski aku belum tahu apa yang akan terungkap, aku siap mendengarnya. Bukan karena aku belum terluka, tapi karena ada bagian kecil di dalam diriku yang masih percaya bahwa meski retak, hubungan keluarga mungkin masih punya ruang untuk diperbaiki, meski hanya sedikit, meski hanya untuk malam ini. Udara di ruang tamu itu terasa lebih pekat daripada malam di luar. Tidak ada suara televisi, tidak ada dering ponsel, hanya suara detak jam dinding yang terdengar semakin keras seiring dengan hening yang berkepanjangan. Ibu duduk di kursi seberangku, adikku berdiri gelisah di sampingnya, dan aku berusaha menjaga napasku tetap teratur, sambil menunggu penjelasan yang entah mengapa terasa sulit sekali keluar dari mulut mereka. Hening itu bukan hening biasa. Itu adalah hening yang membawa beban, hening yang penuh dengan hal-hal yang tidak diucapkan, hening yang menyembunyikan sesuatu. Bukan rahasia kecil, tapi sesuatu yang cukup besar hingga wajah mereka tidak mampu menyembunyikan guncangannya. Aku mengusap telapak tanganku pelan, mencoba menenangkan gelisah yang sejak tadi menekan dadaku. Aku sudah di sini, kataku lirih. Kalian bilang butuh aku. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu menatapku. Matanya basah tapi tidak langsung menjelaskan. Bibirnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu. Namun langkah itu menggantung di udara. Ia menghela napas berat, menyandarkan punggungnya ke kursi seakan tubuhnya kehilangan tenaga. Adikku menatapku sebentar, lalu memalingkan wajah, tangan mengepal gugup. Kak, kami. Ia berhenti. Suaranya pecah sebelum kalimat itu selesai. Napasnya terdengar berat seperti seseorang yang sedang memaksa dirinya berbicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menunggu. Lagi. Tapi di dalam diriku, ada perih yang semakin menggelombang. Bukankah mereka yang memanggilku tadi? Bukankah mereka yang mengatakan hanya aku yang bisa membantu? Lalu kenapa sekarang mereka terdiam seolah akulah orang luar yang tidak berhak tahu? Pelan-pelan, perasaan itu berubah. Dari cemas menjadi bingung, dan dari bingung menjadi tersingkir lagi. Rasa yang seminggu terakhir coba ku tenangkan kini menyeruak kembali, berdiri di tengah ruangan antara aku dan mereka. Akhirnya aku membuka suara lagi. Kali ini lebih tegas. Aku datang karena kalian memanggilku. Aku meninggalkan tempatku, datang malam-malam, bukan karena aku tidak punya pilihan lain, tapi karena aku peduli. Jadi, tolong, jangan biarkan aku menebak-nebak. Katakan saja. Nada suaraku tidak kasar, tapi penuh luka yang jujur. Dan aku tahu mereka mendengarnya. Ibu menunduk makin dalam, sementara adikku mencubit lengan bajunya, gelisah. Maaf, Kak. Adikku akhirnya berkata dengan suara terbata. Kami sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan. Aku mengerutkan kening. Waktu yang tepat. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu tapi karena pahit. Aku sudah berdiri di pintu kalian seminggu lalu dan tidak diberi masuk. Dan sekarang aku dipanggil karena katanya hanya aku yang bisa bantu. Kalau bukan sekarang, kapan waktu yang tepat itu? Ibu tampak menahan napas. Dadanya naik turun pelan, seperti sedang melawan emosi yang ingin tumpah. Ia menatapku, pandangan yang penuh campuran, harapan, ketakutan, dan rasa bersalah. Kamu tidak mengerti, katanya lirih. Aku merasakan sesuatu menusuk di dadaku. Kata-kata itu, kamu tidak mengerti. Aku sudah terlalu sering mendengarnya dalam hidup, selalu dalam konteks yang sama. Mereka menyembunyikan, aku diminta memahami tanpa penjelasan, dan akhirnya aku yang menjadi orang luar dalam cerita yang seharusnya juga menjadi bagianku. Aku tidak mengerti karena kalian tidak pernah mau membuatku mengerti. Ucapku pelan, namun tajam. Adikku maju setengah langkah, seolah ingin meraih tanganku, namun ragu. Kak, tolong jangan salah paham dulu. Kami tidak bermaksud menyingkirkanmu. Aku menatapnya lurus. Tapi kalian melakukannya. Suaraku retak sedikit, tapi aku tidak menunduk. Aku sudah terlalu sering menelan rasa sakit dalam diam. Hari ini,
Aku ingin kata-kataku berdiri tegak. Adikku menutup mata, mengusap wajahnya. Aku salah. Aku tahu. Tapi ini rumit. Rumit. Kata itu terasa seperti pintu yang kembali ditutup tepat di depan wajahku. Aku merasakan tatapanku mulai panas, bukan karena marah pada mereka, tapi marah pada keadaan, pada caraku selalu mencoba mengerti orang lain sampai aku lupa bagaimana memperjuangkan diriku sendiri. Ibu akhirnya menarik napas panjang, seolah memutuskan untuk bicara. Kami hanya tidak ingin kamu salah paham. Kami tidak ingin kamu terluka. Aku menahan napasku. Sudah terlambat, jawabku tanpa suara keras. Tapi setiap katanya jelas dan dalam. Aku terluka sejak hari itu pintu ditutup untukku. Tiba-tiba ruangan terasa semakin sempit. Aku berdiri. Entah kenapa, berdiri terasa lebih baik daripada duduk menunggu kata-kata yang datang terlalu lambat. Aku tidak mau dipaksa menunggu penjelasan yang tidak kalian siap berikan, kataku pelan. Suaraku bergetar namun mataku tegak. Kalau kalian belum siap bicara jujur, aku pulang. Ibu panik. Wajahnya berubah. Adikku melangkah maju. Kak, tunggu. Aku mengangkat tangan pelan. Aku sudah menunggu cukup lama dalam hidup ini. Aku tidak akan menunggu di luar pintu lagi. Kalamanku bukan teriakan, tapi ada getaran dalamnya. Luka yang tidak dipendam lagi. Aku melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tidak tega meninggalkan mereka, tetapi karena bagian terluka dalam diriku sedang belajar berdiri sendiri, meski gemetar, meski ragu. Tepat sebelum aku mencapai pegangan pintu, suara ibu pecah. Kami melakukannya untukmu. Aku terhenti. Kata itu menggantung di udara, membuka celah kecil dalam perasaan yang tadi mengeras. Namun aku tidak berbalik. Belum. Hatiku belum siap menerima. Belum siap terluka lagi oleh kalimat yang mungkin tidak selesai dengan cara yang bisa kupahami. Jadi aku berdiri di dekat pintu. Diam. Menunggu. Tapi dengan sikap berbeda. Aku tidak lagi menunggu untuk diizinkan masuk. Aku menunggu untuk melihat. Apakah mereka benar-benar ingin aku mendengar? Atau hanya ingin aku tetap berada di tempat yang mereka pilih untukku? Dan malam itu, di ruang tamu yang dulu menjadi tempatku merasa pulang, aku belajar satu hal besar. Terkadang, yang paling menyakitkan bukan kata-kata yang diucapkan, tapi kebenaran yang sengaja disimpan. Terlalu lama hingga hati menjadi dingin, terlalu rapat hingga jalannya kembali menjadi samar. Aku tidak tahu apa yang akan mereka katakan selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan tinggal atau pergi. Yang ku tahu hanyalah satu. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya hadir sebagai anak yang menunggu penjelasan. Aku hadir sebagai diriku, seseorang yang siap mendengar kejujuran, tapi juga siap melangkah jika ketulusan tidak ikut menyertai. Dan dalam diam itu, malah menyaksikan pertarungan paling sunyi, antara cinta yang ingin bertahan, dan luka yang ingin melindungi. Saat aku berdiri di depan pintu, tangan hampir menyentuh gagang besi dingin itu. Suasana rumah berubah seperti ada udara yang tertarik keluar. Hening menegang. Seperti setiap orang di ruangan itu menahan napas bersamaan. Bahkan jam dinding seolah berhenti berdetak. Aku belum melangkah pergi. Belum sepenuhnya berbalik. Belum pula benar-benar bertahan. Aku berada di titik rapuh itu. Di antara keinginan untuk tetap memegang harga diri, dan keinginan untuk mengerti alasan yang menahanku tetap berdiri di sini. Dan sebelum ketegangan itu pecah karena langkahku meninggalkan ruangan, terdengar suara berat dari arah pintu depan, pintu lain yang menuju ke teras rumah. Langkah tertata, mendekat perlahan, tapi pasti. Semua kepala menoleh secara bersamaan, tanpa aba-aba, termasuk aku. Dan di ambang pintu, berdiri seorang pria, siluetnya tertangkap cahaya lampu teras. Laki-laki itu mengenakan kemeja sederhana, tapi rapi. Wajahnya teduh, namun terlihat tegang, seperti seseorang yang membawa banyak kata yang belum terucap. Usianya mungkin awal 30-an, matang, tenang, dan bukan tipe orang yang datang tanpa alasan kuat. Jika ini mimpi, aku tahu di titik ini jantungku akan terbangun sendiri. Tapi nyatanya, jantungku berdebar dalam tubuhku sendiri, kencang seperti memukul dinding dada.
Siapa dia? Dan kenapa semua orang di ruangan menatapnya seperti kedatangannya bukan hal biasa? Adikku tersentak kecil, berbisik namun terdengar jelas. Dia datang. Ibu tidak berkata apa-apa, tetapi pandangannya melembut, seolah lega sekaligus gugup. Pria itu melangkah masuk. Langkahnya mantap, tapi bukan arogan. Ia menatapku, tidak langsung, tapi sekilas, cukup kuat untuk membuatku merasa seperti waktu berhenti sedetik. Ada sesuatu di matanya. Bukan rasa kasihan, bukan kebingungan. Sesuatu yang lebih dalam dari itu. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang sudah ia rindukan sejak lama. Aku merasakan jemariku melemas di sisi tubuhku. Meski detik sebelumnya aku siap menggenggam gagang pintu dan pergi. Ada hal aneh di dadaku. Bukan kemarahan, bukan kecewa, tapi sesuatu di antara bingung dan terusik. Perasaan yang tidak pernah ku minta, tapi hadir begitu saja. Ia menundukkan kepala sedikit, memberi hormat kecil pada ibu. Maaf saya terlambat. Suaranya halus dan stabil, seperti seseorang yang baik-baik saja dengan diam, tetapi siap menghadapi badai bila perlu. Tidak apa, jawab ibu pelan. Suaranya seperti seseorang yang telah menunggu waktu ini cukup lama. Kamu datang di saat yang tepat. Aku masih berdiri, tak bergerak. Rasanya seolah aku berada di luar tubuhku sendiri, mengamati adegan yang terlalu asing untuk kuterima, tapi terlalu nyata untuk kutolak. Lalu, perlahan, pandangan pria itu beralih sepenuhnya padaku. Terima kasih sudah datang, katanya padaku. Aku mengerutkan dahi. Kata-katanya sederhana, tapi ia mengucapkannya seolah maknanya lebih besar daripada apa yang kudengar. Aku, bahkan tidak tahu kenapa aku di sini. Jawabku, jujur tanpa lapisan apapun. Ia menatapku lebih lama. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti seseorang sedang melihat bagian terdalamku, bagian yang barusan belajar berdiri dari luka, bagian yang rapuh tapi mencoba tegar. Ada rasa yang sulit dideskripsikan. Seolah ia tidak sekadar melihat wajahku, tapi juga semua hari-hari yang kulalui, termasuk hari di mana aku berdiri di balik pintu ini sambil mendengar kalimat yang menyayat. Aku tahu, katanya pelan, dan aku minta maaf. Aku tersentak halus. Kenapa dia yang meminta maaf? Siapa dia sebenarnya hingga merasa pantas berkata begitu? Kamu, siapa? Lidahku akhirnya memaksa kata itu keluar, meski suaraku terdengar lebih gemetar daripada yang kuinginkan. Ia menarik napas, seolah pertanyaan itu sudah ia latih jawabannya berkali-kali dalam kepalanya. Tapi ketika harus diucapkan tetap terasa berat. Seseorang yang seharusnya sudah hadir lebih cepat. Jawabnya. Aku berkedip. Bingung. Apa maksudmu? Ia tidak langsung menjelaskan. Sebaliknya, ia mendekat pelan, menjaga jarak sopan, tapi cukup dekat hingga aku bisa merasakan ketegangan di udara berubah. Bukan ketegangan yang tidak nyaman, tetapi yang membuat hatiku bersiap mendengar sesuatu penting. Aku datang bukan untuk membuat kamu bingung, katanya lebih perlahan, seperti berbicara pada sesuatu yang mudah pecah. Tapi aku tidak ingin kamu pergi sebelum kamu tahu alasan sebenarnya. Aku menelan ludah. Ruangan menjadi semakin kecil. Ibu memperhatikanku, adikku menunduk dengan rasa bersalah yang belum terjelaskan, dan pria ini, laki-laki asing yang seakan mengenal luka yang baru saja kupeluk, kini berdiri sebagai jawaban dari keheningan yang menahanku tadi. Kalau aku pergi barusan, kataku pelan, apa kalian akan tetap menjelaskan? Pria itu menggeleng tanpa ragu. Tidak, karena penjelasan ini hanya untuk kamu, bukan untuk siapapun. Ada sesuatu di hatiku yang merespons kata-kata itu, entah sakit atau lega. Mungkin keduanya. Aku menarik napas pelan, mencoba menemukan pijakan di dalam diriku. Aku tidak siap, bukan untuk marah lagi, bukan untuk kecewa lagi, tapi juga bukan untuk menerima apapun tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau begitu, aku akhirnya berkata, suaraku nyaris berbisik. Katakan. Ia mengangguk, tapi ia tidak langsung bicara. Sebaliknya, ia menatapku lama, seolah meminta restu dari sesuatu yang lebih besar dari kata-kata. Dan di detik itu, meski aku belum mendengar satupun penjelasan, aku tahu sesuatu. Kehadirannya bukan kebetulan.
Ada cerita panjang di balik matanya. Ada alasan kenapa keluargaku memanggilku malam ini, kenapa aku tidak bisa pergi, kenapa malam yang ingin kuakhiri dengan kepergian justru berubah menjadi awal dari sesuatu yang belum ku mengerti. Malam itu, aku tidak lagi berdiri di ambang pintu untuk keluar. Aku berdiri di ambang sesuatu yang akan mengguncang hatiku lebih dalam daripada penolakan di pintu seminggu lalu. Dan untuk pertama kalinya sejak luka itu terasa begitu nyata. Aku tidak tahu apakah aku harus melangkah maju atau mundur. Yang ku tahu hanya satu. Takdir baru saja masuk melalui pintu. Dan ia menyebut namaku dengan cara yang bahkan belum ia ucapkan. You Said. Suasana rumah bergeser. Seperti udara baru masuk bersama lelaki itu. Bukan udara lega, bukan juga ancaman, melainkan ketegangan yang matang, seperti sesuatu yang sudah lama ditahan akhirnya dipaksa menemukan jalannya. Aku tetap berdiri, menatapnya. Dia menatap balik, bukan seperti orang asing yang baru bertemu, tapi seperti seseorang yang sudah lama menghafal bentuk lukaku tanpa pernah menyentuhnya. Aku menelan ludah. Mencoba menata diri. Aku sudah di sini, ucapku perlahan. Jadi tolong, jangan buat aku menunggu lagi. Dia mengangguk, kemudian memalingkan wajahnya sejenak, seolah mempersiapkan hatinya sendiri sebelum bicara. Ibu mengusap ujung matanya pelan. Adikku menggigit bibir, jelas merasa bersalah, dan aku menahan napas seperti seseorang yang berdiri di pinggir tebing, menunggu untuk tahu apakah akan jatuh atau menemukan pijakan. Aku Rendra, ujarnya akhirnya. Teman lama kakakmu. Nama itu melintas samar di memoriku, seperti sesuatu yang pernah hampir ku kenal tapi tidak sempat ku sentuh. Aku tidak ingat, jawabku jujur. Dia tersenyum kecil, pahit tapi tulus. Kamu tidak harus ingat. Aku yang ingat kamu. Jantungku seakan berhenti sekejap. Bukan karena kata-katanya romantis, tapi karena ia mengatakannya dengan ketenangan yang seolah menyimpan tahun-tahun di baliknya. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ingin duduk, bukan karena lelah fisik, tapi karena hati mulai memproses sesuatu yang lebih berat dari perkataan biasa. Apa maksudmu? Tanyaku lagi, lebih perlahan. Takut pada jawaban yang kutunggu dan takut juga pada yang tidak ku ketahui. Rendra melangkah sedikit mendekat, tapi tetap menjaga jarak sopan. Aku mengenalmu sejak dulu. Sejak masa kuliah. Aku melihatmu beberapa kali. Di perpustakaan, di kantin, di jalan menuju kelas. Kamu selalu terlihat seperti seseorang yang membawa sesuatu berat di hatimu, tapi tetap memilih tersenyum. Itu membuatku memperhatikanmu. Aku merasakan dinding emosiku goyah. Bukan karena dipuji, tapi karena ada seseorang yang mengingat aku di masa ketika aku bahkan tidak sadar sedang dilihat. Seseorang yang melihatku bukan saat aku kuat, bukan saat aku berdiri, tapi saat aku bertahan. Aku bertemu keluargamu pertama kali saat ayahmu sakit. Lanjutnya, aku membantu mereka, sedikit demi sedikit. Aku bukan siapa-siapa waktu itu. Tapi aku ingin membantu tanpa membuatmu terbebani. Ujung kalimatnya membuatku menegang. Kamu membantu. Untuk keluarga kami. Ia mengangguk. Ya. Aku memandangi ibu dan adikku. Keduanya menunduk. Seperti baru sadar bahwa aku akhirnya mendekati kebenaran yang selama ini mereka simpan. Kenapa tidak ada yang bilang padaku? Tanyaku pelan. Tapi tekanan emosinya cukup untuk membuat dadaku panas. Ibu bicara duluan. Suaranya pelan dan penuh rasa bersalah. Karena saat itu kamu sudah menanggung banyak hal sendiri. Kami tidak ingin kamu merasa harus membalas budi atau menambah beban di hatimu. Aku tertawa kecil, namun bukan karena lucu, melainkan karena getir yang tak tertahankan. Jadi kalian memilih menyingkirkan aku dari informasi tentang seseorang yang peduli padaku. Untuk kebaikan aku. Adikku buru-buru menimpali. Kak, kami cuma nggak mau kamu merasa kecil. Kamu selalu bantu kami. Kami cuma nggak mau kamu tahu ada yang bantu balik seolah kamu butuh itu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang mereka kira. Jadi kalian pikir aku akan malu tahu ada seseorang yang ingin aku baik-baik saja? Kalian pikir harga diriku setipis itu? Ibu menggeleng cepat. Wajahnya memucat. Bukan begitu.
Bukan begitu. Rendra mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat lembut agar mereka tenang. Kemudian ia menatapku lagi. Matanya jujur, tanpa dalih. Aku tidak pernah ingin kamu merasa rendah. Aku melakukan semua ini karena aku tahu kamu terbiasa menjadi kuat sendirian. Aku ingin ada seseorang yang menopangmu, walau kamu tidak tahu siapa. Aku merasakan sesuatu di tenggorokan mengganjal. Kata-katanya menjalar pelan, menghantam lapisan bagian dalam hatiku satu persatu. Lalu kenapa aku harus diusir hari itu? Suaraku pecah. Satu retakan yang akhirnya tidak bisa kututup lagi. Adikku menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Karena hari itu, rencananya, kami mau memberi kejutan untukmu, Kak. Aku mematung. Kami mau benar-benar kasih tahu semuanya. Lanjutnya, termasuk hubungan Rendra dengan keluarga, termasuk bantuannya, termasuk apa yang dia ingin lakukan. Aku memandang Rendra. Kata-kata adikku menggantung di udara, dan aku tahu inti dari ini belum muncul sepenuhnya. Sesuatu yang penting, sesuatu yang menunggu untuk jatuh menjadi alasan atau luka baru. Aku ingin melamar kamu waktu itu, kata Rendra akhirnya. Tanpa drama, tanpa pengibaratan, hanya kebenaran yang berdiri telanjang di udara. Dunia tiba-tiba terasa sunyi, sekalipun aku masih bisa mendengar nafasku sendiri, pelan tapi berat. Mataku tak berkedip, tubuhku tidak bergerak. Rasanya seperti seluruh waktu berhenti, seperti seluruh cerita hidupku ditarik mundur ke titik itu. Titik di mana aku sempat percaya aku tidak diinginkan. Kami ingin bikin acaranya spesial. Adikku menambahkan, suaranya bergetar. Makanya kami salah. Kami pikir kalau tiba-tiba kamu lihat semuanya sudah siap, kamu bakal bahagia. Tapi kenyataannya, kami malah bikin kamu merasa disingkirkan. Aku menatap mereka, satu persatu. Rasa sakit lama berbaur dengan kejutan baru, marah bercampur bingung, kecewa bersisian dengan sesuatu yang tak mau kuakui, harapan kecil yang masih hidup entah kenapa. Jadi kalian memintaku pergi, suaraku bergetar. Karena kalian sedang menyiapkan kejutan lamaran untukku. Ibu mengangguk lemah. Adikku meneteskan air mata. Rendra menatapku tanpa berkedip, seperti siap jika aku memilih membencinya seumur hidup. Aku menutup mata sejenak. Dalam gelap, aku melihat dua hal. Momen di mana pintu ditutup untukku, dan momen ketika seseorang diam-diam ingin membuka masa depan untukku. Ketika ku buka mata, satu kalimat keluar, pelan tapi penuh gemuruh di dalamnya. Kalau benar semuanya untuk aku, kenapa cara kalian membuatku merasa seperti aku tidak layak berada di sana? Dan di titik itu, rumah tidak lagi terasa seperti ruang tamu. Ia berubah menjadi ruang pengakuan, tempat di mana cinta, luka, dan penjelasan bertabrakan tanpa peringatan. Dan aku berdiri tepat di pusatnya. Ruangan itu berubah menjadi ruang gema. Setiap kata yang baru saja kuucapkan memantul kembali ke dadaku, lebih berat, lebih dalam. Seolah aku bukan hanya menuntut jawaban dari mereka, tapi juga menuntut kejujuran dari diriku sendiri. Aku menatap Rendra, ibu, dan adikku bergantian, menjalani detik-detik yang begitu sunyi sehingga bahkan napas kami terdengar seperti suara yang terlalu keras. Tak ada yang langsung menjawab. Mereka menunduk, seakan seluruh kebenaran yang mereka banggakan barusan justru berubah menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul di depan mataku. Dan ironinya adalah, di tengah semua penjelasan itu, aku tidak merasa lega. Aku justru merasa semakin hilang. Rendra adalah seseorang yang katanya diam-diam memperhatikanku, yang katanya membantu keluargaku karena peduli. Keluargaku menutupi semua itu dengan alasan tak ingin membebaniku. Tapi kenyataannya, cara mereka melindungi justru membuatku merasa paling sendiri dalam hidupku. Aku ingin bahagia untuk kalian. Suaraku keluar akhirnya. Lembut tapi menggigil. Aku ingin percaya bahwa niat kalian benar-benar baik. Tapi apa kalian sadar? Cara kalian membuatku merasa seperti aku bukan bagian dari apapun di hidup ini. Ibu terisak pelan. Adikku memeluk lengan bajunya seakan mencari pegangan. Rendra menatapku tanpa satupun kedipan. Seperti seseorang yang siap menerima kemarahan apapun yang keluar dariku. Tapi aku tidak memaki. Aku tidak berteriak.
Aku hanya sakit. Sakit dengan cara yang tenang, tapi dalam. Sakit yang tidak meledak, tapi merembes dan mencari ruang di dalam tulang. Aku mengerti kalian ingin mengejutkanku. Lanjutku. Dadaku naik turun perlahan karena emosi. Tapi kenapa tidak minta aku duduk bersama kalian? Kenapa tidak bilang, ayo bantu? Meskipun kalian ingin memberi kejutan? Kenapa harus membuat aku merasa tidak pantas berada di rumah sendiri? Adikku menggigit bibir hingga berair. Kak, aku bodoh. Aku pikir diam-diam itu romantis. Bahwa kamu bakal merasa spesial kalau besok langsung lihat semua udah siap. Aku nggak mikir jauh. Aku mau kakak terlihat paling bahagia. Aku tersenyum kecil, pahit. Bahagia tidak datang dari kejutan yang disusun di belakang punggung seseorang. Dik, bahagia datang dari rasa diterima. Dari rasa dilibatkan. Dari rasa dianggap. Rendra akhirnya langkah maju satu langkah. Pelan. Tapi pasti. Matanya tidak lepas dari mataku. Seolah ia tahu bahwa setiap kata darinya harus melewati hati yang sedang robek. Aku salah, katanya lirih. Aku pikir dengan membantumu tanpa kamu tahu. Aku sedang menjaga kamu. Aku pikir dengan menyiapkan semuanya. Aku sedang memberi kamu sesuatu yang tidak pernah kamu dapatkan. Seseorang yang ada di belakangmu tanpa kamu sadar. Tapi aku lupa. Bukan kejutan yang kamu butuhkan. Kamu butuh ruang. Kamu butuh diajak bicara. Kamu butuh terlihat. Kalimat terakhirnya menghantamku seperti gelombang. Terlihat. Begitu lama aku hidup menjadi bayangan dalam keluarga sendiri. Berusaha mengerti tanpa pernah benar-benar dimengerti kembali. Mungkin aku terlalu sering tersenyum untuk menyembunyikan lelah. Terlalu sering bilang, "Nggak apa-apa," padahal hatiku sekarat. Dan karena itu, mereka pikir aku kuat selalu. Mereka pikir aku tidak butuh diundang, tidak butuh disapa, tidak butuh diraih. Mereka pikir aku tidak bisa terluka. Aku duduk kembali perlahan, bukan karena menyerah, tapi karena tubuhku lelah menyangga perasaan yang menumpuk selama ini. Rendra ragu sejenak, lalu ikut duduk di hadapanku, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk aku tahu dia tidak bersembunyi dari kecewa yang kusampaikan. Aku tidak marah karena kalian rahasiakan sesuatu, kataku perlahan. Aku marah karena kalian lupa aku juga manusia. Suara ibu pecah akhirnya. Maafkan kami. Maafkan ibu. Ibu cuma takut kamu semakin merasa terbebani. Sejak kamu kerja, kamu banyak bantu. Kamu jarang mengeluh. Ibu pikir kamu sudah terlalu lelah untuk ikut bekap kehidupan rumah. Jadi ibu pikir, kejutan itu akan jadi hadiah buatmu. Hatiku bergetar. Tangisku hampir pecah. Tapi aku tahan. Bukan karena malu, tapi karena aku ingin tetap menyentuh rasa itu pelan-pelan, agar aku benar-benar memahaminya. Bu, bisikku. Menjaga bukan berarti menghilangkan. Ibu menutup wajahnya, dan aku tahu kata-kata itu masuk. Bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai cermin yang belum pernah ia tatap. Adikku mendekat, lututnya menyentuh lantai, tangannya ragu menyentuh jemariku. Kak, jangan tinggalkan kami malam ini. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak hari itu pintu ditutup padaku. Aku melihat ketakutan di matanya, bukan takut dimarahi, tapi takut kehilangan. Rendra menambahkan dengan suara dalam. Aku tidak memintamu menerima aku sekarang. Aku hanya minta. Jangan pergi sebelum kamu memberi dirimu kesempatan untuk tahu semuanya. Aku ingin kamu mengerti bahwa apapun rencana yang kami buat, itu selalu dimulai karena kamu berarti. Aku memejam mata. Napasku pecah pelan. Luka itu masih terbuka, tapi perlahan berubah bentuk. Bukan hanya sakit karena ditolak, tapi sakit karena dicintai dengan cara yang salah. Dan itu dua luka yang berbeda. Saat aku membuka mata lagi, aku menatap mereka satu persatu, menguji ketulusan yang kini telanjang di hadapanku. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi alasan yang ingin terlihat sempurna. Yang tersisa hanya manusia, dengan rasa salah dan cinta yang tidak tahu cara. Aku mengangguk kecil. Aku tidak pergi. Mereka semua menghela napas lega bersamaan. Tapi, aku melanjutkan,
Suaraku lebih berat. Aku tidak akan pura-pura tidak sakit. Rendra menunduk dalam hormat. Aku tidak ingin kamu pura-pura. Aku hanya ingin kamu jujur. Walaupun jujur itu berarti kamu membenciku sekarang. Aku menatapnya lama. Aku tidak benci kamu. Aku hanya terluka. Kalau begitu, jawabnya pelan. Biar aku belajar berada di sini ketika kamu sembuh. Bukan untuk menggantikan rasa sakitmu, tapi untuk memastikan kamu tidak menanggungnya sendirian. Dan kalimat itu, sederhana tapi jujur, tidak menghapus luka, tapi memberi ruang untuk bernapas di tengahnya. Malam itu, aku masih duduk di rumah itu. Masih terluka, masih takut, masih bingung. Tapi untuk pertama kalinya, mereka melihat aku benar-benar ada. Bukan bayangan, bukan penopang diam, tapi seseorang yang berhak merasakan, didengar, dan dipilih. Dan untuk pertama kalinya juga, aku memilih tetap tinggal. Bukan karena mereka memintaku datang, tetapi karena aku ingin melihat apakah cinta yang salah cara ini masih bisa disembuhkan oleh ketulusan yang datang terlambat. Malam itu terasa panjang, seakan waktu sengaja menunda pergantian hari untuk memberi ruang pada hati-hati yang selama ini memilih diam. Rasanya seperti hidup menahan napas bersama kami, menunggu apakah luka yang sudah terlanjur dalam bisa dijahit perlahan, atau justru akan robek lebih jauh. Tapi aku masih di sana, duduk di ruang tamu rumah yang sempat terasa asing. Kini perlahan kembali menampakkan sisi yang dulu kusimpan sebagai tempat pulang. Tidak ada yang tergesa bicara lagi. Tidak ada drama besar. Tidak ada suara meninggi. Yang ada hanya kejujuran yang sebelumnya enggan muncul ke permukaan. Kini dibiarkan mengambang, membentuk lapisan baru di antara kami. Bukan jarak, melainkan jembatan yang mulai dibangun dari batu-batu kecil pengakuan. Aku menyandarkan punggung, menatap langit-langit rumah yang penuh kenangan masa kecil. Tawa yang dulu riuh, hari-hari sekolah, makan malam sederhana, semua itu kembali berputar. Tapi bersisian dengan itu ada memori baru yang tidak pernah kuminta. Pintu ditutup di wajahku, ucapan, acara ini untuk keluarga inti, dentuman sunyi yang melekat berhari-hari di hati. Luka itu tidak hilang hanya karena malam ini ada penjelasan. Ia tetap ada. Tapi kini aku memegang kendali atas bagaimana aku menghadapinya. Aku tidak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja, kataku lirih, memecah hening yang hangat namun masih rapuh. Dan aku juga tidak ingin memaksa diriku untuk memaafkan dalam satu malam. Tapi aku di sini, itu tanda aku tidak ingin pergi dari kalian. Ibu mengusap mata. Namun kali ini bukan karena panik atau rasa bersalah. Ada kelegaan yang lebih tenang, lebih tulus. Ibu mengerti. Ibu tidak ingin kamu berpura-pura bahagia. Ibu cuma tidak mau kamu merasa sendirian lagi. Adikku yang sejak tadi menunduk kini mendekat dan duduk di lantai di depan kakiku. Seperti anak kecil mencari perlindungan. Kak, terima kasih tidak pergi tadi. Aku benar-benar takut kalau kakak beneran ninggalin kami malam ini. Suaranya pecah, jujur, tanpa pertahanan. Aku mengusap kepalanya pelan. Aku tidak pergi bukan karena aku tidak punya alasan untuk pergi. Aku tetap di sini karena, meski sakit, aku masih sayang kalian. Itu mungkin kelemahanku, atau mungkin kekuatanku. Aku sendiri belum tahu. Senyum kecil muncul di wajahnya. Lirih tapi nyata. Boleh jadi dua-duanya. Kemudian pandanganku tertuju pada Rendra. Dia masih duduk dengan punggung tegak dan kedua tangan disatukan di pangkuan. Seperti seseorang yang bersiap menerima keputusan paling besar dalam hidupnya. Ada ketenangan di wajahnya, tapi juga kerentanan. Seperti ia tahu apapun jawabanku malam ini akan menjadi titik balik baginya. Aku tidak minta kamu menjawab apapun tentang aku malam ini, katanya pelan, sebelum aku sempat berkata apa-apa. Kalau kamu butuh waktu, aku tunggu. Kalau kamu masih ragu, aku di sini. Aku tidak akan ambil langkah lebih jauh kalau kamu belum siap. Yang kubutuhkan hanya satu hal. Jangan tutup pintu untuk kemungkinan yang sedang tumbuh. Aku menatapnya lama. Ada bagian dalam diriku yang ingin melarikan diri, dari perasaan yang belum siap, dari kepercayaan yang pernah patah, dari kenyataan bahwa aku harus membuka lagi pintu yang membuatku terluka.
Tapi ada juga bagian lain. Bagian yang selama bertahun-tahun berharap ada seseorang yang tidak meminta aku selalu kuat. Seseorang yang tidak datang untuk mengukurku, tapi untuk berdiri di sampingku ketika aku bahkan tidak yakin pada langkahku sendiri. Aku bingung, ucapku jujur. Sama sekali tidak mudah buat aku menerima semua ini. Perasaan aku masih berantakan. Dan aku takut. Aku takut kalau aku membuka hatiku lagi, kalian akan melukai aku dengan cara yang tidak kalian sadari. Rendra mengangguk, seolah setiap kata dariku adalah hal yang memang ia harapkan mendengar, bukan untuk dibantah, tapi untuk dihargai. Ketakutanmu valid, dan aku tidak ingin mencuri kepercayaanmu. Aku ingin membangunnya, batu demi batu, dengan izinmu. Dan di titik itu, untuk pertama kalinya sejak aku melangkah masuk malam ini, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Luka itu masih ada. Tapi ia bukan lagi pusat segalanya. Di sampingnya ada keinginan kecil untuk mencoba, bukan menyerah pada rasa sakit, tapi menata hidup setelahnya. Aku tidak janji apapun sekarang, kataku dengan napas yang bergetar namun mantap. Tapi aku mau memberi kesempatan. Rendra menunduk pelan, bukan dengan ekspresi menang, melainkan rasa syukur diam yang tulus dan bersahaja. Ibu menggenggam tanganku dari sisi kiri. Adikku memegang tangan satuku. Sentuhan mereka lembut, tidak memaksa. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak merasa seperti harus menahan dunia sendirian. Aku tidak sedang memaksakan diri kuat. Aku sedang memilih pelan-pelan untuk kembali percaya, meski hati ini belum pulih sepenuhnya. Mulai besok, aku melanjutkan. Kita belajar bicara. Bukan sembunyi. Bukan, aku pikir kamu kuat. Bukan, aku lakukan ini untukmu, tapi bicara benar-benar. Aku mau tidak hanya dicintai, tapi juga dihargai, didengar, dan diajak berjalan bersama. Karena cinta tanpa komunikasi bukan perhatian, tapi kontrol yang dibungkus niat baik. Ibu mengangguk. Suara lirihnya hampir tak terdengar. Iya, kita belajar sama-sama. Aku menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Luka itu masih terasa, tapi ia tidak lagi menahan langkahku. Ia justru menjadi pengingat bahwa aku layak meminta, layak mendapat tempat, dan layak merasa aman. Aku tinggal malam ini, ucapku, hampir berbisik. Bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku memilih untuk mencoba. Dan malam itu, bukan dengan sorak atau pelukan besar, tapi dengan keheningan yang hangat dan tenang, kami memulai sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada kejutan megah. Kesempatan kedua untuk belajar mencintai dengan cara yang benar. Bukan karena kewajiban. Bukan karena penyesalan. Tapi karena hati, meski pernah tergores, tetap memilih percaya bahwa hubungan bisa diselamatkan, bila semua pihak ingin bertumbuh. Dan aku duduk di rumah itu, perlahan mengembalikan napas yang sempat hilang, menyadari bahwa pulang bukan soal tempat kau kembali, tapi soal siapa yang bersedia memperbaiki cara mereka memperlakukanmu saat kamu kembali.